Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ibu dosen pengampu dan yang kami cintai kepada teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Qurratul Uyun, sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya Nurhalisoh sebagai pemateri, dan Siti Hajidah Hana Nurhasanah sebagai pemateri. Di sini kami akan memaparkan materi tentang strategi pengelolaan lingkungan belajar indoor. Baiklah, langsung saja. Jadi, pengelolaan lingkungan belajar indoor yaitu pengaturan atau penataan waktu, tempat, dan suasana belajar di dalam gedung atau kelas. Idealnya adalah penggabungan dari dua hal. Terus kalau lingkungan belajar indoor yaitu lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar untuk lingkungan belajar yang ada di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu sarana di dalam ruangan. Jadi di sini ada sarana-sarana di dalam ruangan. Yang pertama yaitu buku-buku cerita atau dongeng dari berbagai versi dan cerita rakyat setempat. Yang kedua, alat-alat peraga atau bahan main sebagai bahan main di sentra. Yang ketiga, lemari atau rak untuk tempat alat main. Yang keempat, tape recorder dan VCD player beserta kaset atau VCD cerita atau lagu. Yang kelima, papan tulis atau white atau blackboard serta alat tulisnya. Yang keenam, papan flanel dan perlengkapannya. Yang ketujuh, panggung boneka dan perlengkapannya. Yang kedelapan, papan geometris, puzzle, balok, dan mikro. Yang keberapa? Yang ke-9, alat untuk bermain peran makro dan mikro. Yang ke-10, alat permainan edukatif sederhana. Yang ke-11, alat permainan untuk mendukung mengenal budaya lokal dan tradisional atau daerah. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang kedua yaitu Teh Siti Hajidah Hana Nurhasanah. Baik, saya Siti Hajidah Hana Nurhasanah dengan NIM 1812646. Saya di sini akan menjelaskan tentang slide yang ketiga tentang ruang lingkup penataan lingkungan. Dalam penataan lingkungan belajar anak, dalam ruangan harus mencerminkan ketertarikan dan suasana kebutuhan anak. Artinya, permainan yang ada dalam ruangan indoor itu harus menarik anak. Contohnya seperti warna, yaitu warna merah, warna kuning, hijau, yang intinya yang mencolok dan sesuai kebutuhan anak, artinya yang sesuai dan dibutuhkan untuk anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu prinsip penataan belajar indoor. Yang pertama, ruangan belajar harus menarik. Contohnya yaitu miniatur buah-buahan, sayur-sayuran yang berwarna-warna dan lain-lain. Yang kedua, segala sesuatu harus mengandung pendidikan. Contohnya mengenal angka, mengenal huruf, mengenal warna, mengenal bentuk, ukuran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aman bagi anak, misalnya tidak tajam, tidak runcing, dan tidak berbahaya. Yang keempat yaitu bahan permainan yang mudah disimpan dan digunakan oleh anak, misalkan puzzle, balok, plastik, dan lain-lain. Tujuan dan fungsi penataan lingkungan. Yang pertama yaitu mempersiapkan lingkungan yang bersih dan aman. Yang kedua yaitu mendukung anak untuk mandiri. Selanjutnya yaitu yang slide keempat, ada penataan ruangan dan perlengkapan belajar. Contohnya yaitu memiliki ruangan yang rapi dan menarik. Yang kedua, memisahkan ruangan bercerita dengan musik agar tidak terganggu.
Yang ketiga yaitu area kelas anak harus rapi, bersih, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu penataan keindahan kelas. Yang pertama yaitu tanaman hias, yang kedua lukisan, yang ketiga pemasangan hasil karya peserta didik, yang keempat mading atau bisa disebut untuk hasil anak yang terbaik. Saya Nurholiso, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang setting ruang sentra. Nah, yang pertama ada alat dan bahan pada balok. Sentra balok memfasilitasi anak-anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Jadi, sentra bermain balok itu anak bermain dengan aneka balok, baik secara kelompok maupun individu, dalam membuat suatu bentuk ataupun bangunan yang berwujud nyata atau mendekati wujud yang sesungguhnya. Yang kedua, yaitu ada alat dan bahan pada sentra main peran kecil atau mikro. Nah, main peran kecil ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial, emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran kecil. Jadi, bermain peran mikro itu kegiatan bermain berpura-pura atau simbolik di mana anak menjadi dalang dari berbagai peran yang dimainkannya. Biasanya, anak melalui kegiatan bermain dengan membuat miniatur ruang atau keadaan dan suasana tertentu. Misalnya seolah-olah berada di ruang kerja dokter, dapur, atau di salon kecantikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu alat dan bahan main peran besar atau makro. Nah, alat main peran besar ini dapat mengembangkan kemampuan yang mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi bermain peran besar ini, seorang anak melakukan peniruan terhadap perilaku orang lain baik dalam bentuk nyata maupun imajinasi. Nah, misalnya anak memerankan tokoh yang dilihatnya seperti meniru perilaku ibunya atau ayahnya, tokoh hayalan seperti Batman atau Superman, atau juga profesi lainnya. Nah, yang terakhir yaitu alat dan bahan pada sentra intak, mengenalkan kehidupan beragama dengan keterampilan yang terkait dengan agama yang dianut oleh anak masing-masing. Kesimpulannya yaitu penataan lingkungan belajar indoor harus terstruktur, yaitu perlengkapan belajar tersebut harus dipisahkan pada wadah penyimpanan berdasarkan jenis tanpa lupa label untuk memudahkan anak. Nah, penataan ruangnya juga harus rapi, bersih, nyaman, serta menarik supaya anak belajarnya juga tenang, aman, dan nyaman. Lingkungan juga berperan dalam memperoleh informasi berbagai sumber belajar anak. Semakin bertambah usia anak, maka anak akan mengalami kematangan fungsi fisik dan psikis. Kematangan kedua hal tersebut merupakan bentuk kesiapan anak untuk merespons segala rangsangan yang diberikan lingkungannya. Banyak jenis lembaga pendidikan anak usia dini yang menawarkan berbagai suasana lingkungan belajar anak yang mampu mendorong efektivitas kegiatan belajar mengajar anak, model pembelajaran anak, guna memperkuat materi yang disampaikan oleh para pendidik. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.